Idealnya begitu. Kayaknya kalau gue di posisi orang yang sudah beriman banget ya, udah kafah nih. Dan ada situasi kayak gitu. Pasti gue jalan tengahnya sih. Gimana? Misalnya jalan tengah gue ya. Mungkin bisnis malamnya tetap jalan, tapi gue misalnya komprominya adalah gue gak daily operasional lagi. Misalkan kayak gue tutup setengah mata, ya sudahlah gitu, ini di jalan gitu. Ada kompromis lah ya. Gue ya sebagai manusia berdosa ya udah, tapi dosanya gue dikitin gitu. Iya. Daripada kayaknya realisasinya orang bakal kayak gitu sih. Mayoritas orang Indo ya. Apalagi di situasi kayak gini bukan sekedar quality of life doang, tapi kan keamanan jangka panjang juga kan. Iya. Dalam kasus seperti itu aku cerita ketika aku pacaran ya. Aku pacaran lalu aku masuk Islam. Dan aku tahu kemudian pacaran gak boleh di dalam Islam. Aku cerita sama ustadku waktu itu, Fatih Karim. Aku bilang, tapi aku sayang banget sama dia gitu kan. Maksudnya aku kan bucin banget sama dia dan segala macam. Waktu itu Fatih Karim bilang begini, ya udah yuk kita kajian dulu yuk. Tapi dia tidak membolehkan, karena ketika dia membolehkan itu berkaitan dengan hukum. Berarti nggak apa-apa kamu pacaran aja terus ngaji aja. Mungkin dengan itu aku akan bisa berubah sedikit demi sedikit. Tapi akhirnya nanti aku akan tahu bahwasanya itu nggak apa-apa ya ternyata ya. Nah artinya tetap kita kasih tahu ini nggak boleh, gitu kan ya. Idealnya tetap harus kita kasih tahu. Mengenai terus kemudian cara eksekusinya, kita harus mengusahakan sebaik-baiknya agar dia keluar. Kalau aku misalnya ketemu dengan orang kayak gitu, aku bilang gini. Kamu bisa jadi terus kemudian misalnya contoh gini ya, perlahan-lahan bisa jadi. Tapi kita kan nggak ada yang tahu ya seperti apa yang terus kemudian akan terjadi pada kita, umur kita dan segala macam. Lagian ada satu jaminan kalau kamu tinggalkan benar-benar karena Allah, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau aku sih cenderung untuk ngasih tahu fullnya seperti apa. Karena kenapa? Karena idealitas itu tetap harus ada pada orang-orang yang punya yang menginginkan perubahan sebenarnya sih seperti itu. Dan berdosa nggak kalau seandainya mau dilepas sepenuhnya nih, gue jual bisnisnya ke orang lain? Betul. Itu terjadi pada temanku. Itu terjadi pada temanku. Ada temanku beneran, dia punya bisnis haram. Terus kemudian dia jual ke orang-orang yang lain. Dan duit itu haram kan harusnya. Oke. Karena pertama, kalau lo mau jual, jangan ke yang orang yang mengetahui itu juga haram. Artinya jualah jangan ke sesama muslim. Betul. Karena kalau lo jual sesama muslim, kalau kita jualnya ke non muslim yang buat mereka itu nggak haram. bagi mereka nggak haram kan? Nah, tapi kan duit yang kita dapat adalah duit dari bisnis haram. Bagus. Menurut beberapa ulama, kita boleh nyimpen modalnya karena itu hak kita, tapi hasilnya tidak boleh menjadi milik kita. Akhirnya temanku buat solusi apa? Dia bikin satu project untuk bisa ngasih manfaat buat orang yang dia tidak berharap pahala dari situ. Keren. Tapi kalau kayak gitu dia berdosa atau enggak? Enggak, justru dia enggak dapat dosa dan enggak dapat pahala. Oh, ini berarti kalau koruptor bangun masjid kan? Nah, itu kan berarti kan enggak boleh kan? Beda. Sebenarnya beda sih. Iya. Kan Enggak uang boleh kan? haram. Enggak. Itu uang haram bukan milik dia kan? Iya. Jadi enggak boleh dia manfaatin untuk sesuatu kebaikan. Iya. Nah, beda kan awalnya ini bisnis gua nih. Tapi bisnis klub malam. Iya. Bisnisnya kan haram kan? Iya. Jual orang lain. Modal boleh gue simpan. Keywordnya dijual ke yang tidak muslim, yang tidak mengharamkan itu. Oh, kalau koruptor. Duitnya Beda. kita pakai untuk suatu bisnis-bisnis yang tidak kita harapkan pahalanya. Beda kalau koruptor. Koruptor kan itu kan bukan milik dia. Dia kan nggak bisa membelanjakan dong. Maling. Nolong duit dari tempat yang bukan punya dia. Oke. Berarti kalau misalnya jadi prostitusi, itu uangnya halal atau haram? Jauh ya? Ya haram dong jelas. Tapi kan Lu daripada ngaco, lu pengen lihat muka Ustadz Felix waktu masih punya pacar gak? Nih waktu masih punya pacar nih. Lu beda. Gue penasaran thought prosesnya dia. Kenapa lu ngerasa Prostitusi ada kenapa pertanyaan bisa prostitusi halal? duitnya? Oh enggak, saya tadi bahas tentang jual Tapi bagus, malam. dia maksudnya cara berpikir dia udah mulai kritis banget sih kalau aku lihat. Tunggu dulu, Karena- kan berarti dengan dia pakai logika tadi, berarti maksudnya boleh jadi prostitusi asal dijualnya ke yang bukan muslim. Iya, gak gitu. Jadi gitu dong. Gak gitu. Ya, boleh jual diri tuh, Bukan bukan gitu dong. Kliennya Bukan kritis itu lebih ke Mencari orang pembenaran aja. ya. Iya. Kliennya budak. Itu tetap gak boleh dong. Kan Lu yang nonton Buddha banyak loh. iya. Apalagi Buddha lebih gak boleh lagi. Kan itu kan prinsipnya gini. Zina aja udah haram. Iya. Iya. Dengan siapapun.
Kecuali lari ke binatang pun haram. Kecuali kalau lu tinggal di Jerman yang memperbolehkan prostitusi misalnya. Itu legal. Oh itu Ada yang legal. Tapi bagi Islam haram. Oh jelas. Tetap haram. Bagi orang berakal tetap haram. Dia berharap ada fatwa Jerman. Oh iya. ada fatwa di Jerman. Mazhab Jerman. Bukan berarti kalau ulama tinggal di Jerman jadi boleh. Ya nggak boleh. Kan tetap patokan utamanya ke Islamnya dulu. Iya. Kita orang Islam. Next question. Abis ini tanggapan. Wah bagus nih Red. Apa tuh? Tanggapan mengenai statement dari salah satu tokoh PBNU yang menyebutkan bahwa menyogok atau suap untuk mendapatkan hak itu diperbolehkan. Sementara dalam Islam suap hukumnya haram secara mutlak bagi pemberi, penerima maupun perantaranya karena merusak keadilan dan melanggar syariat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, hadis yang melaknatnya. Emang ada tokoh PBNU ngomong gitu? Ada. Soalnya yang saya tahu kan yang Ustadz kan. Iya, ada tokoh. Ada. Ada. Tapi gue gak tahu itu PBNU atau tapi ada yang bilang suap gak apa-apa. Iya. Enggak, kalau gue ngomong ada yang ini kalau gue Ustadz itu bagus banget. Dia bilang gini. Nggak masuk, nggak dosa. Suap itu nggak dosa. Kalau ada di Al-Quran. Ustadz kan? Iya, tapi ada endingnya. Kalau lu nonton full suap nggak dosa. Kalau ada ustadz yang mau ngelawan saya datang ke saya di Al-Quran segala macam nggak dosa. Iya, karena disebut itu nggak disebut berdosa. Langsung masuk neraka. Betul. Gue liatnya gitu ya. Gue nggak tahu nih kalau PBNU yang ngomong gitu ada apa enggak. Iya. Jadi yang ngomong itu pejabat ada setahu gue. Ada yang ngomong itu sama seperti yang ngomong Wahabi lingkungan. Oke. Jadi yang pernyataan kayak tadi itu sama tuh. Jadi wabi lingkungan. Jadi gini ceritanya. Aku jelasin dulu ya. Dalilnya jelas ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok itu masuk neraka. Oke. Langsung. Jadi tadi yang dibilang gak dosa langsung masuk neraka tadi. Kalau tobat beda urusannya. Okay. Nah, guyonannya tadi itu gak dosa langsung masuk neraka. Padahal maksudnya masuk neraka artinya itu dosa artinya. Dan setiap dosa pasti bisa tobat lah. Nah kenapa? Lu bayangin aja kalau ada orang nyogok itu kan bener-bener tadi merusak rasa keadilan kan. Lu ada ngantri, tiba-tiba ada orang nyogok, tiba-tiba langsung sampai ke depan. Lu misalnya lagi ngantri jabatan nih, tiba-tiba ya kira-kira gitulah offside. Gitu kan. Dia offside diri sendiri. Bagus loh. Sadar diri gua. Iya. Nah, jadi gini. Jadi dalam kasus itu sebagai gini ya. Mungkin aku berbaik sangka kepada yang ngomong ya. Bahwasanya yang ngomong tuh bermaksud begini. Dalam kondisi sistem balik lagi ya, sistem yang rusak di mana kita tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita kecuali dengan menyogok, maka itu menjadi boleh. Lebih kepada bukan boleh, lebih kepada kita dizolimi. Karena kita udah korban kan. Iya, kita udah korban. Mau nggak mau kalau nggak nyogok gue nggak dapat. Udah gitu kan. Contoh ya, ada kondisi-kondisi di mana kita ya Anum lebih tau lah. Lu lebih tau lah dalam soal kayak ini. Bisnis lah, lu kan orang bisnis. Kita tahu lah bahwasanya birokrasi kita tuh bobrok. Gitu kan ya. Birokrasi itu udah masuk patologi birokrasi di mana ketika birokrasi itu justru menyulitkan bukan memudahkan yang kita bahas yang kita bahas kemarin. Nah, maka ketika dalam kondisi seperti itu sebenarnya birokrasi itu dijadiin sebagai alat untuk bisa narikin duit dari orang. Gitu maksudnya. Dan kalau kita nggak bayar, kita nggak akan jadi-jadi sementara kita perlu ini. Contoh misalnya ya, bikin siup misalnya. Atau bikin apalah yang berat-berat ya. Itu kalau misalnya di satu titik kita udah bener-bener coba. Bener-bener datang berusaha gak dapet juga. Ya artinya cuma kurang satu itu. Lah, maka ketika kita nyogok itu menjadi sesuatu kezoliman. Contoh lagi ya. Contoh pajak. Pajak misalnya. Pajak menurut lu di dalam Islam boleh atau enggak? Zakat kan? Pajak penghasilan lu bulanan. Gak tau boleh. Boleh gak kira-kira? Di dalam Islam tidak ada tarikan pajak. Oh gak boleh ada pajak? Gak boleh. Artinya Rasul ngomong yang lebih ngeri nih. Nanti boleh dicek dalilnya. Walaupun tadi pasti ada ulama-ulama yang membolehkan juga pasti. Balik lagi kita bahas tentang syariat artinya bahas tentang perbedaan memahami dalil kayak kemarin kita bahas ya. Udah bahwasanya ada ulama yang berbeda. Tapi aku mau ngasih satu hadis dari Rasulullah. La tadkhulul jannah sahibul maksi. Artinya adalah tidak masuk surga para penarik pajak. Jadi pajak itu haram. Nah di dalam Islam. Karena pajak yang dimaknai pada saat di zaman Rasul adalah tarikan kayak upeti. Jadi kayak biaya perlindungan. Lu gue lindungi, lu bayar ke gue. Berarti kalau aku gak bayar pajak gak dosa? Di dalam Islam. Ayo mau gak bayar pajak gak dosa? Pikiran obstruktif dia muncul nih. Tapi akhirnya lu dapat masalah kan? Iya sih di penjara. Aku pajakku rapi. Setiap tahun aku bayar pajak. Loh katanya tadi siapa yang narik pajak gak masuk surga. Tapi kan bukan yang bayar pajak kan?
Karena aku dalam kondisi dipaksa. Begitu aku tidak bayar pajak, apa yang terjadi pada aku? Di penjara. Iya, di penjara. Bisnisku dihancurin dan segala macamnya. Berarti ketika aku bayar pajak itu dalam kondisi aku dizolimi. Aku gak punya pilihan. Jadi gak ada pilihan lain. Nah, dalam kasus suap tadi, kalau memang benar-benar gak ada pilihan, ya udah itu berarti dizolimi, bukan mubah, bukan boleh, tapi dizolimi sebenarnya. Nah, artinya ini tidak melibatkan suap dalam rangka meluluskan semua yang kita mau agar bisa jadi lebih cepat dan segala macam. Itu nggak boleh, pada dasarnya nggak boleh. Suap karena terpaksa, oke. Tapi kalau suap untuk punya tujuan, padahal ada cara-cara yang halal, gitu tidak boleh. Nggak boleh. Dalam level apapun, bahkan ya, contoh ya, kalau aku sudah menjabat nanti sebagai pejabat misalnya, walaupun nggak mungkin ya, tapi kalau aku menjabat jadi pejabat ya di pemerintahan misalnya, yang boleh ngasih aku hadiah adalah hanya orang-orang yang dulu biasa ngasih aku hadiah. Yang lain nggak boleh, karena itu termasuk gratifikasi. Jadi kalau lu mau ngasih aku hadiah sebelum aku jadi pejabat dari sekarang. Supaya nanti boleh. Kalau enggak gratifikasi pasti. Last question. Ada dua yang bagus sebenarnya. Ya udah satu aja. Dua-duanya oke. Ya udah sini ke aku satu. Yang cepat ya. Oke. Kenapa lembaga pendidikan berbasis agama justru sering dijalankan seperti bisnis dan guru-gurunya tidak disejahterakan? Apakah termasuk bisnis yang haram atau tidak? Nah, kesalahan maksudnya pesantren. Pesantren, sekolah Islam biasanya lebih mahal daripada sekolah-sekolah yang umum, negeri segala macam. Nah, aku ingin meluruskan konsep yang salah tentang pendidikan. Bahwasanya di dalam Islam selalu ada orang yang aku dengar bilang gini, di dalam Islam pendidikan itu gratis. Pendidikan itu gratis. Iya tuh, benar. Kayak misalnya kita bikin escape, kita jual tiket. Ada kan yang pernah komen kan? Iya kan. Agama kok dijual. Harusnya gratis dong kalau emang niat dakwah gitu. Nah, aku ingin meluruskan miskonsepsi adalah pendidikan di dalam Islam tidak pernah gratis. Tidak pernah gratis. Dan tidak pernah murah. Oh, memang dari dulu. Iya, dari dulu. Jadi kita harus kasih tahu bahwa saya di dalam Islam pendidikan tidak pernah gratis dan tidak pernah murah. Jadi konsep bahwasanya pendidikan Islam itu gratis dan murah dihapusin dulu dari kepala orang. Tapi asal mulanya dari mana dia ngerasa kayak gitu harusnya? Nah, karena orang-orang yang salah mendakwahkan Islam. Seolah-olah Islam tuh murah dan Islam tuh gratis, gitu kan ya. Nah, tapi di dalam Islam ditentukan siapa yang nanggung biaya pendidikan itu. Itu problem negara. Itu enak kan? Jadi pendidikan memang nggak bisa murah karena pendidikan harus punya kualitas. Contoh ya Vietnam, berkali-kali kau ceritain. Vietnam kan udah di atas kita kan. Itu karena apa modalnya? Karena gurunya sangat disejahterakan. Itu doang. Lu tahu nggak sih berapa dibayar mereka per bulan rata-rata? Aduh, angka pernah bisa ditonton di Learning by Googling episode Guru pendidikan Vietnam. Berapa sih kira-kira? Lupa angka pastinya berapa. Yang jelas lebih gede daripada kita sejahtera kan? Dan kalau mereka mau makin mereka ke daerah, ke perbatasan gajinya lebih gede daripada yang di kota. Tapi lu tau kita kebalikannya. Lu tau gak di kita berapa? 2 juta, 1 juta. Mending. Lo ngeliat ada yang 10.000 per bulan apa sih? 300.000 ada per bulan. Ada puluhan ribu doang. Iya puluhan ribu juga ada. Nah coba lu bayangin kalau ada guru kayak gitu. Dia gak ngajar. Dia lebih baik beli polisilin. Kenapa? Asam lambungnya naik lah. Iya. Sekarang gini, gimana dia guru mau fokus mengembangkan kecerdasan anak-anaknya kalau perut mereka aja nggak tercukupi. Mereka harus nyari kerjaan lain malamnya. Gimana mau fokus ngajar? Ini bukan pola makan tidak teratur lagi. Tidak makan. Jadi lu bisa bayangin ya betapa parahnya dalam kondisi seperti itu kan ya. Tapi di dalam Islam selalu pendidikan tuh nggak pernah murah. Contoh ya, di zaman Utsmani aku pernah menemukan bahwasanya gaji seorang pengajar Al-Quran itu kalau aku nggak salah ingat ya 3 dinar per hari. Sorry 3 dinar per hari benar. Dalam rupiah bro? Enggak per bulan per bulan 3 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa? Gak tahu. Sorry gue mau motong nih, gue bisa nyari. Gaji, aku juga cari. Per Februari 2025 guru di Indonesia rata-rata menerima 2,8 sampai 5,5 juta per bulan. Nggak realistis tuh. Vietnam antara 4 juta sampai 25 juta. Paling rendahnya 4 jadi guru di Vietnam. Iya, biar drop kualitas mereka. Betul. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa guru dimuliakan banget di dalam Islam. Artinya dibayarnya mahal. Rasulullah tuh pernah nyontoin dengan bagaimana pendidikan tuh dibuat. Misalnya contoh, Rasulullah pernah dapat hadiah tabib gratis
dari Mesir, maka dia gunakan tabib ini untuk digunakan oleh orang-orang. Mahal kan ya untuk untuk kesehatan. Pendidikan, Rasul pernah dapat tawanan perang. Dan Rasul membebaskan tawanan perang dengan syarat ditukar dengan mengajar baca tulis bagi anak-anak Islam. Anak-anak orang muslim. Bayangin kalau ditebus harusnya dapat berapa banyak tuh. Tapi dengan duit itu gak apa-apa. Kalian ditebus dengan cara ngajarin orang. Berarti pendidikan tidak pernah murah dan tidak pernah gratis. Tapi yang nanggung adalah negara. Nah kalau negara gak bisa nanggung, akhirnya dibuatlah pendidikan-pendidikan swasta. Dari sini mulai masalahnya. Dan pendidikan swasta ya mau gak mau tetap harus ya cas mahal. Nah akhirnya ada untuk sekolah memenuhi standar itu soalnya. Benar. Kalau enggak gaji gurunya pakai gimana? Benar. Nah solusinya, contoh ya, Ustadzku punya solusi begini. Biaya di pesantren Ustadz Hafiz Abdurrahman itu, biaya pesantren dibagi dua. Satu biaya bangunan, dua biaya operasional. Jadi ada fixed cost, ada operational cost. Fixed cost itu dibebankan pada para wakif, orang-orang yang nyumbang wakaf, dan biaya operasional dari duit sekolah. Nah, murid-muridnya. Enak kan SPP, jadi kan ya? SPP-nya berarti operasional doang. Betul. Jadi murid-muridnya bayar. Loh kok murah? Iya, karena kalian cuma bayar guru. Jadi duit kalian langsung untuk guru. Mengenai seluruh gedung dan segala macam. Nah itu dari sumbangan. Nah itu solusi karena nggak ada negara. Negaranya nggak ikut campur dalam pendidikan. Coba kalau negara ikut campur. Bayangin aja. Biaya MBG. Negara lagi sibuk bikin orang kenyang. Supaya gak asam lambung. Gak cuma orang kenyang. Gak, tunggu dulu. Itu benar. Cuma sekarang gak cuma kenyang loh. Apa? Negara lagi berusaha main damai-damain dunia. Iya 17T. Dengan ngeluarin uang sendiri. Ngerti. Padahal dia gak ngerti. Ya udah gak apa-apa kalau gak ngerti. Yang penting orang pada ngerti semua. Iya betul. Ngeluarin duit banyak padahal dunia pendidikannya masih seperti ini. Kalau duit segitu dialokasikan buat pendidikan. Kemarin gue googling 17T itu bisa bikin sampai 3.000 sekolah. Tuh. Dan problematikanya lagi masalah prioritas. Aku melihat Indonesia jauh sih dari prioritas. Contoh ya, apa hubungannya genteng dengan meningkatkan taraf hidup? Ini udah mulai nyentil terus ini. Ngerti, gak ada. Bener. Genteng Gak ada, sama taraf hidup gak ada. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya genteng, jangan seng tapi genteng, lu pikir gimana orangnya? Aneh. Apa sih yang ngaku? Oh iya udah. Yang ngomongannya Feren ya, ngomongannya Feren. Aku gak ngerti maksudnya. Itu maksudnya prioritas. Nah abis ini kita jelasin. Nanti abis ini kita jelasin. Kalau aku jadi penentu kebijakan ya, serius aku pasti akan naikin gaji guru. Iya pendidikan ya. Karena itu instan banget tuh, bukan instan ya. Itu adalah pembenahan Indonesia yang paling instan walaupun makan mungkin 15-20 tahun. Dan efeknya langsung berasa di generasi selanjutnya loh. Iya benar. Gak perlu nunggu terlalu lama. Benar. Artinya udah dibahas kan ya bahwa menaikkan gaji guru itu langsung berefek pada daya saing SDM. Semuanya, semua. Mental Gak ada negara yang mensejahterakan guru negaranya turun. Gak ada. Itu investasi terbaik. Semuanya investasi terbaik. Iya, itu the best infestation. Investment mah penyakit ya. Investment. Oke. Artinya itu. Oke, kita balik lagi. Keren. Iya ya. Oke, berarti emang pendidikan semestinya mahal. Mahal. Karena dengan tujuan Iya. untuk mensejahterakan guru. Betul, cuma yang nanggung siapa? Untuk menjaga kualitas. Balik lagi lah, kita harus tahu bahwasanya pendidikan itu investment. Iya benar. Kalau investment, semakin lu bayar mahal ke investment lu pasti dapat gain lebih banyak lagi. Benar. Kalau kita yakin bahwa pendidikan investment ya. Tapi kalau kita kasih investment terhadap pendidikan tuh rendah dan seadanya, that's what you get. Iya benar. Gitu. Oke, cukup sekian dari episode ini. Oh cukup ya? Ini gak usah nih. Terakhir nih di Ustadz Felix. Oh ada ya di Ustadz Felix ya. Oh pantesan Kita udah 1 jam 40 menit. Pantesan gue suruh baca. Kenapa? Apa? Apa pertanyaannya? Oh. Pantes doi. Emang harus pemimpin pasukan revolusi yang baca. Oke, monggo. Yaudah, Bagaimana lanjut. batas halal dan haram ketika seseorang pemimpin atau pejabat mengambil keuntungan pribadi dari fasilitas atau anggaran institusi, termasuk negara yang secara sistemik dianggap lumrah? Jawaban pendek. Langsung aja to the point. Itu yang aku bilang bisnis paling haram.
Bisnis paling jahat. Kan aku bilang kan, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Itu bisnis paling haram menurutku tuh. Dan itu terjadi lumrah kita lihat sekarang. Lumrah lagi. Kenapa lumrah? Karena pelakunya adalah orang yang paling tinggi. Iya. Lu bayangin ya, susah banget ya. Kita pernah kritik satu dinasti di daerah provinsi Sokovia. Iya kan ya. Itu aja susah banget untuk dihabisin tuh bisnis dinastinya itu. Hari ini bapaknya, besok bininya, besok terus kemudian anaknya, besoknya terus kemudian pamannya segala macam. Itu baru di satu provinsi loh. Ini satu negara, lu pikir gimana cara untuk nyambutnya tuh? Makin sulit kan?